Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif dari total 44,47 juta anak muda berusia 15 hingga 24 tahun di tahun 2023. 22% lebih Gen Z menganggur alias tidak sedang belajar, bekerja atau pelatihan. Ada beberapa faktor yang membuat Gen Z menganggur hingga sulit mendapat pekerjaan. Di antaranya penciptaan lapangan kerja yang lebih sedikit dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Tersebut menjadi penyebab dan utamanya karena kurang sinkronnya pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Aduh, bikin pusing aja. Ada kenapa sih, Widya? Iya, kenapa tuh? Ini loh, baru-baru ini banyak banget berita-berita tentang kelangkaan lapangan pekerjaan. Males banget deh. Kamu penasaran kah sama hal itu? Penasaran banget. Aku pengen bahas itu, terus aku juga pengen tahu dampak sama penyebabnya apa. Yuh, dasar. Kalau gitu, mending kita cari bareng-bareng aja. Banyak omong lah kalian nih. Gas aja yuk. Ya udahlah, kita mulai dari bahas isunya dulu deh kalau gitu. Jadi teman-teman, belakangan ini lapangan pekerjaan kini kian berkurang. Permasalahan ini kerap terjadi di banyak negara, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Beberapa tahun belakangan, masalah ini memicu kekhawatiran masyarakat, khususnya para lulusan perguruan tinggi yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Tapi itu dampaknya gede banget loh teman-teman. Salah satu dampaknya adalah menyebabkan kemiskinan. Bahaya banget kan? Nah gitu ya, sementara deh. Tapi isu kayak gini pasti ada penyebabnya dong ya. Iya dong, pasti ada penyebabnya. Coba kalian bahas itu sekarang. Gantian bos, nanti aku bagian yang lainnya. Oke deh, kita langsung aja yuk ke bagian kedua. Penyebab permasalahan. Yang pertama ada kemajuan teknologi. Salah satu penyebab minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia adalah kemajuan teknologi. Meskipun teknologi mempermudah pekerjaan manusia, banyaknya perusahaan beralih ke teknologi canggih seperti robot, menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Lalu, yang kedua yaitu regulasi. Salah satu penyebab minimnya pekerjaan adalah regulasi. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat mengurangi jumlah lapangan pekerjaan. Misalnya adalah regulasi upah minimum yang tinggi yang menyebabkan perusahaan mengurangi lowongan pekerjaan karena tidak mampu memperkerjakan tenaga kerja dengan upah yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah kriteria. Perusahaan mencari karyawan sesuai kriteria jabatan, terutama yang memiliki keterampilan tinggi. Namun, zaman sekarang sudah banyak orang yang mampu untuk memenuhi kriteria suatu pekerjaan. Tetapi, jumlah dari pekerjaan tersebutlah yang sangat sedikit dibanding dengan pelamarnya. Oleh karena itu, nantinya hal tersebut dapat menyebabkan kelangkaan pekerjaan. Kemudian terdapat jumlah pekerjaan.
Penyebab langkanya pekerjaan di Indonesia utamanya karena ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja dan menyebabkan persaingan ketat. Ledakan jumlah penduduk juga berkontribusi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang cukup. Banyaknya penduduk dan jumlah pekerjaan yang tersedia semakin sedikit menyebabkan terjadinya kelangkaan pekerjaan. Alamak, penyebabnya banyak juga ya. Aduh, iya no, penyebabnya aja udah banyak, apalagi dampaknya kan? Iya sih, bener. Ya udah, sini aku bantu cariin. Boleh ikut bantu nggak? Gasken. Jadi, dampak yang ditimbulkan akibat kelangkaan lapangan pekerjaan adalah meningkatnya tingkat pengangguran. Minimnya lapangan pekerjaan akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Jika lapangan kerja sulit didapatkan, maka masyarakat akan kekurangan pekerjaan dan menyebabkan naiknya tingkat pengangguran. Masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan tentu saja akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya dan hidup di garis kemiskinan. Dampak yang selanjutnya ialah meningkatnya kasus kriminalitas. Tingkat pengangguran yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi finansial individu yang mengalami kondisi tersebut. Karena kelangkaan lapangan pekerjaan, seorang individu tidak akan memiliki penghasilan. Karena tidak memiliki penghasilan, seorang individu akan mencoba mencari uang cepat dengan cara melakukan tindak kriminal seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kurangnya daya beli. Tingginya tingkat kemiskinan tentu saja akan mempengaruhi tinggi rendahnya daya beli atau tingkat permintaan. Hal ini merupakan akibat dari minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya tingkat pendapatan. Karena hal tersebut, tingkat permintaan tentu saja akan menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Terakhir, sektor pajak. Masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan tentu saja akan membatasi seluruh keuangannya. Hal ini terjadi karena kurangnya pendapatan seseorang. Tentu saja karena minimnya pendapatan membuat seseorang enggan membayar pajak negara karena kondisi tidak mendukung. Oleh karena itu, nantinya pendapatan negara akan berkurang dan utang negara akan meningkat. Nah mantap, permasalahan isunya udah, penyebabnya udah, dampaknya udah. Apalagi ya kira-kira? Oh ada yang kurang, peran ilmu ekonomi positif sama peran ilmu ekonomi normatif teman-teman. Aduh, gas lah langsung aja. Peran ilmu ekonomi positif. Tentu saja dalam permasalahan ini terdapat peran ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif berperan dalam menyajikan data-data yang berhubungan dengan permasalahan ini. Ekonomi positif berperan dalam menyajikan data penyebab pengangguran, permasalahan yang terjadi akibat kurangnya lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Normatif. Selain itu terdapat peran ilmu ekonomi normatif dalam permasalahan ini. Ilmu ekonomi normatif berperan dalam memberikan solusi dalam permasalahan ini. Sebagai contoh dengan meningkatkan keterampilan, peningkatan akses dan mutu pendidikan, serta pelatihan. Pengembangan industri juga bisa menjadi solusi, dan lain-lain. Udah guys, materinya segitu dulu. Terima kasih. No!